Ketiduran. Judulnya ketiduran. Bapak Ibu, pernah nggak ketiduran? Ketiduran itu dalam arti kita tuh bukan niat mau tidur sebenarnya, tapi kita ketiduran ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, yang namanya renungan di pagi hari gitu ya, ketiduran dalam hal ini biasanya kita ketiduran di mana sih? Di gereja ya. Kenapa sih kita suka ketiduran di gereja? Emang gereja ada tempat tidurnya? Kan enggak ya. Malah bangku gereja juga keras ya kan. Tapi kok kita bisa ketiduran gitu kan? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingat akan sebuah ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9 yang bunyinya begini. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Wih, bahaya juga ya ketiduran ketika mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Ya, dibilangin karena Rasul Paulus amat lama berbicara sehingga orang muda itu ngantuk gitu ya. Dan kebetulan juga dia duduknya di jendela. Duh, bahaya juga kan duduknya di jendela gitu ya, dengerin khotbah atau dengerin pengajaran. Nah, tapi yang saya ingin bahas adalah kenapa kita juga sering kali ketiduran. Kita itu dalam artian saya juga dulu sering mengalami itu yang namanya ngantuk ya. Ya mungkin juga sekarang juga masih. Kenapa ya ngantuk ya? Apalagi ketika dengerin ketika firman Tuhan itu dibagikan. Padahal kan kita datang ke gereja tujuannya untuk memuji menyembah Tuhan, juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang mana notabene akan memperbarui kehidupan kita gitu ya, sebagai bakal kita menghadapi kehidupan sepulang dari gereja di hari-hari yang akan datang gitu. Kenapa kita bisa ngantuk? Yang pertama, kalau dari saya, kita kurang antusias. Kita nggak menyambut firman Tuhan itu dengan semangat sebagai sebuah kebutuhan yang amat sangat kita rindukan. Karena gini, pengalaman saya ketika saya butuh sesuatu, ketika saya butuh materi itu, ketika saya sangat membutuhkan materi itu, ketika saya begitu antusias, maka pikiran, hati saya, konsentrasi itu tertuju kepada orang yang menyampaikan pengajaran. Jadi saya nggak ngantuk. Yang kedua, mungkin masalah stamina. Apakah kita mungkin kelelahan ya, capek gitu ya. Kemarin satu hari sebelum kita beribadah, kita banyak melakukan aktivitas gitu, akhirnya kita capek karena pada hari minggunya akhirnya kita kecapean harus bangun pagi ke gereja. Tapi kan ke gereja juga nggak pagi doang ya, ada ibadah 1, 2, dan 3 gitu ya. Tapi masih bisa ngantuk juga. Nah, yang ketiga mungkin masalah kesehatan, atau mungkin ya maksudnya kesehatan itu ya orang-orang yang ahli di bidang kesehatan lah yang paham itu ya. Kenapa kok kita bisa ngantuk gitu ketika kita duduk dalam sebuah acara gitu, padahal kita juga nggak diminta ngapa-ngapain, cuma dengerin aja, tapi lama-lama ngantuk. Atau mungkin yang keempat, kita nggak tertarik sama materinya, atau materinya yang kurang menarik. Nah, dari berbagai macam alasan itu, saya hanya ingin kita kembali kepada satu pikiran bahwa kalau kita datang dengan sebuah kebutuhan, kalau kita datang ke gereja dengan sebuah kebutuhan, maka saya yakin dan percaya kita nggak bakal ngantuk di gereja. Karena kita butuh memuji menyembah Tuhan, kita butuh untuk mendengarkan firman Tuhan, sebuah kegiatan yang kita lakukan buat siapa? Buat Tuhan dan juga buat kita jadi berkat buat kita, sehingga kita disegarkan kembali. Dengan syarat itu tadi, jadikan itu benar-benar sebuah kebutuhan, kerinduan dan kebutuhan. Kalau kita butuh, pasti kita nggak bakal ngantuk. Kita akan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta supaya Tuhan juga terima pujian dan penyembahan kita. Dan kita juga minta kepada Tuhan untuk Tuhan memperbarui kehidupan kita lewat hambanya, siapapun itu yang berbicara. Baik hamba Tuhan yang dari internal gereja kita maupun yang dari luar. Jangan pandang manusianya, tapi pandang kepada Tuhan, bahwa setiap hamba Tuhan yang berbicara di depan itu pasti meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan apa yang mau disampaikan lewat dirinya. Ini Bapak Ibu, kita perbaharui komitmen kita mau datang beribadah dengan sebuah rasa rindu dan butuh kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh rindu, hati yang butuh akan Tuhan, sehingga kami dapat fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan, kami dapat fokus kepada Tuhan dalam waktu ibadah kami yang singkat.
Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar kami juga bertumbuh bersama-sama Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk semangat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Amin.